Bayangkan kamu berdiri di tengah dua raksasa yang lagi adu kuat. Satu di kiri, satu di kanan. Kamu gak boleh memihak salah satunya, tetapi kamu juga gak boleh diam aja. Itulah posisi Indonesia hari ini di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Cina di kawasan Indo-Pasifik. Dan jawabannya, Indonesia punya nama, yaitu ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau AOIP. Yuk kita bedah. Tahun 2013 saat Indonesia mengusulkan konsep Indo-Pasifik ke ASEAN setelah lebih panjang, termasuk lewat KTT ASEAN, Singapura, dan pertemuan tingkat tinggi di Jakarta. Akhirnya, pada tanggal 23 Juni 2019 di Bangkok, Thailand, para pemimpin ASEAN resmi mengadopsi AOIP. Kenapa ini penting? Karena Amerika Serikat punya strategi Free and Open Indo-Pasifik, lengkap dengan Quad dan AUKUS. Di sisi lain, Cina punya Belt and Road Initiative dan Claim 9 Line di Laut Cina Selatan, yang bahkan menyentuh zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Data survei ISIAS Yusof Ishak Institute tahun 2020 bahkan menunjukkan 7 dari 10 negara ASEAN lebih memilih Cina ketimbang AS sebagai mitra kerjasama. Situasi inilah yang membuat ASEAN dengan Indonesia sebagai motor utamanya butuh jalan tengah yang tidak berpihak. Disinilah konsep politik luar negeri bebas aktif Indonesia diuji habis-habisan. Bebas artinya nggak ikut blok manapun, aktif artinya tetap ikut memperjuangkan perdamaian dunia. Faktanya, Cina itu mitra dagang dan investor terbesar Indonesia, apalagi lewat proyek BRI. Tapi Amerika Serikat tetap jadi mitra strategis di bidang pertahanan termasuk latihan militer bersama. Ini yang disebut para peneliti sebagai strategi hedging, menyimbangkan risiko tanpa memihak siapapun secara terbuka. AOIP sendiri jadi payung yang menawarkan kerjasama di bidang ekonomi, maritim, konektivitas, dan pembangunan berkelanjutan, bukan pendekatan militer ala AS. Tapi masalahnya, AOIP dikritik karena nggak punya mekanisme mengikat, cuma jadi pertanyaan strategi tanpa gigi, dan tantangan serupa terus muncul sampai sekarang. Misalnya polemik keikutsertaan Indonesia di Board of Peace bentukan Donald Trump, yang menurut akademisi UNAN berpotensi berseberangan dengan semangat konstitusi soal dukungan ke Palestina. Ini bukti bahwa di mana dilema bebas aktif itu nyata dan terus berulang. Lalu apa solusinya? Pertama, Indonesia perlu memperkuat sentralitas ASEAN, bukan cuma jadi penonton aja, tetapi jadi penengah aktif lewat forum seperti EAS dan ADMM+. Yang kedua, diversifikasi mitra nggak cuma bergantung ke Cina atau AS saja, tapi juga Jepang, Uni Eropa, India, bahkan lewat BRICS sebagai alternatif akses pendanaan. Yang ketiga, konsistensi hukum internasional tetap berpegang pada UN Clause 1982 dan putusan Mahkamah Arbitrase 2016 soal Laut Cina Selatan. Apapun tekanan politiknya, dan yang paling penting, AOIP harus diberi gigi implementasi konkret lewat forum seperti ASEAN Indo-Pacific Forum yang sudah menghasilkan kerjasama proyek senilai miliaran dolar.